Uni Soviet merupakan salah satu negara adidaya terbesar dalam sejarah modern. Selama puluhan tahun, negara ini berdiri sejajar dengan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan yang menentukan arah politik dunia. Pengaruhnya membentang dari Eropa Timur hingga Asia, didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar, jaringan negara satelit yang luas, serta kemampuan untuk memengaruhi berbagai konflik di hampir setiap kawasan dunia. Namun, semua kekuatan itu kini hanya menjadi bagian dari sejarah. Negara yang pernah menaungi belasan republik, memimpin blok politiknya sendiri, dan menjadi pesaing utama Barat selama hampir setengah abad, runtuh pada tahun 1991. Kejatuhannya menjadi salah satu peristiwa paling mengejutkan pada abad ke-20, karena adidaya yang selama ini tampak begitu kokoh, justru runtuh bukan akibat invasi dari luar, melainkan karena persoalan yang tumbuh dari dalam sistemnya sendiri. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Uni Soviet bisa runtuh, melainkan bagaimana negara ini mampu membangun kekuatan sebesar itu sejak awal. Bagaimana sebuah negeri yang lahir dari perang saudara, kelaparan dan keterbelakangan berhasil berubah menjadi kekuatan industri dan militer yang membuat Amerika Serikat hidup dalam persaingan selama puluhan tahun, dan sebesar apa sebenarnya kekuatan yang pernah dimiliki Uni Soviet hingga mampu membentuk keseimbangan dunia pada masanya. Inilah kisah tentang Uni Soviet, tentang sebuah negara yang bangkit dari kemiskinan menjadi mesin industri raksasa, tentang kekuatan militer yang mengubah jalannya Perang Dunia Kedua, tentang pengaruh geopolitik yang membelah Eropa selama puluhan tahun, dan tentang skala kekuasaan yang pernah begitu besar hingga menjadikannya salah satu adidaya paling berpengaruh dalam sejarah modern. Uni Soviet tidak lahir sebagai negara yang kuat. Ketika resmi dibentuk pada tahun 1922, negara ini baru saja melewati salah satu masa paling kacau dalam sejarah Rusia. Revolusi tahun 1917 memang berhasil menjatuhkan kekaisaran Rusia, tetapi tidak menghadirkan stabilitas. Sebaliknya, negeri itu segera terjerumus ke dalam perang saudara antara Bolshevik dan berbagai kelompok penentangnya, mulai dari tentara putih, gerakan nasionalis, hingga pasukan asing yang ikut melakukan intervensi. Selama bertahun-tahun, jalur kereta diperebutkan, kota-kota berpindah tangan, desa-desa dipaksa memasok pangan, sementara aparat negara lama runtuh lebih cepat daripada negara baru dapat dibangun. Ketika Lenin dan Bolshevik akhirnya keluar sebagai pemenang, mereka memang mewarisi wilayah bekas kekaisaran Rusia, tetapi juga mewarisi sebuah negara yang nyaris hancur di segala bidang. Di atas peta, wilayah Soviet membentang dari Eropa Timur hingga Asia. Namun di balik luasnya wilayah tersebut, sebagian besar penduduk masih hidup sebagai petani di desa-desa. Rusia memang memiliki beberapa pusat industri penting seperti Petrograd dan Moskwa, tetapi modernisasi belum menjangkau sebagian besar wilayahnya. Banyak petani masih mengandalkan alat produksi sederhana, hasil panen yang tidak menentu, dan memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas. Tingkat buta huruf tetap tinggi, terutama di pedalaman. Bagi Bolshevik, ini menjadi persoalan mendasar. Mereka ingin membangun negara sosialis modern, tetapi harus memulainya dari masyarakat yang sebagian besar masih agraris, miskin, dan belum terintegrasi ke dalam ekonomi industri. Keadaan ekonomi setelah perang saudara membuat tantangan tersebut semakin berat. Produksi industri merosot jauh dibandingkan sebelum Perang Dunia Pertama. Pabrik kekurangan bahan baku, mesin-mesin rusak tidak segera diperbaiki, sementara banyak buruh meninggalkan kota karena pasokan pangan runtuh. Sistem transportasi pun nyaris lumpuh, rel kereta rusak, lokomotif aus, dan distribusi batu bara maupun gandum tersendat di berbagai wilayah. Soviet memang telah memiliki pemerintahan pusat, tetapi belum memiliki fondasi ekonomi yang mampu menopangnya. Di banyak tempat, kehidupan bertahan melalui improvisasi lokal, barter, dan pasar gelap. Tekanan paling berat akhirnya ditanggung rakyat sipil. Selama Perang Saudara, kebijakan war communism mendorong negara mengambil hasil panen secara paksa untuk memenuhi kebutuhan tentara dan kota-kota.
Di desa, kebijakan ini menghilangkan insentif untuk bertani. Ketika kekeringan melanda pada tahun 1921, krisis pun berubah menjadi bencana kemanusiaan. Kelaparan menyebar luas, terutama di kawasan Volga, Ural Selatan, dan sebagian Ukraina. Jutaan orang terdampak, sementara wabah penyakit mengikuti tubuh-tubuh yang melemah. Anak-anak terlantar memenuhi pusat-pusat pengungsian. Di kota, jatah pangan terus menipis dan antrean menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Soviet yang masih baru berdiri tidak sedang membangun kemakmuran. Ia masih berjuang agar tidak runtuh sepenuhnya. Lenin menyadari bahwa kemenangan di medan perang tidak cukup untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Meski berhasil menguasai pusat-pusat kekuasaan, tanpa pangan, bahan bakar, dan arus distribusi yang kembali berjalan, kemenangan tersebut tidak akan bertahan lama. Karena itu, ia memperkenalkan New Economic Policy atau NEP. Sebagian praktik penyitaan paksa dihentikan, sementara perdagangan swasta berskala kecil kembali diizinkan. Petani pun diperbolehkan menjual kelebihan hasil panen setelah memenuhi kewajiban pajak kepada negara. Kebijakan ini bukan berarti Bolshevik meninggalkan cita-cita sosialismenya, melainkan langkah sementara untuk memulihkan ekonomi yang hampir kehilangan daya hidup. Di saat yang sama, dunia luar juga belum melihat Uni Soviet sebagai calon kekuatan besar. Banyak pemerintah di Eropa dan Amerika menganggap rezim Bolshevik sebagai ancaman revolusioner, sekaligus eksperimen yang kemungkinan tidak akan bertahan lama. Intervensi asing selama Perang Saudara meninggalkan permusuhan yang mendalam. Pengakuan diplomatik datang terlambat. Perdagangan berlangsung terbatas, sementara kredit dan investasi asing nyaris tidak mengalir. Uni Soviet memasuki sistem internasional sebagai negara yang terisolasi, dicurigai, dan dipandang sebelah mata. Namun justru dari titik terendah inilah arah perjalanan Soviet mulai berubah. Para pemimpin di Kremlin menyimpulkan bahwa negara seluas itu tidak akan pernah aman jika tetap miskin, agraris, dan tertinggal secara teknologi. Kehancuran yang mereka warisi setelah Perang Saudara bukan lagi dipandang sebagai sekadar akibat dari revolusi, melainkan peringatan bahwa tanpa perubahan yang berlangsung cepat dan menyeluruh, negara yang baru saja lahir ini mungkin tidak akan bertahan lama. Dari keyakinan inilah lahir keputusan-keputusan besar yang kemudian mengubah Uni Soviet menjadi salah satu mesin industri paling kuat di dunia. Menjelang akhir dekade 1920-an, para pemimpin Soviet tidak lagi memandang kemiskinan sebagai persoalan yang bisa diatasi secara bertahap. Di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, keterbelakangan justru dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan negara. Logikanya sederhana tetapi keras. Negeri yang masih bertumpu pada pertanian tradisional tidak akan mampu bertahan di dunia yang ditentukan oleh baja, mesin, rel kereta, dan persenjataan modern. Karena itu, Uni Soviet tidak sekadar berusaha menjadi negara industri. Seluruh perekonomiannya mulai diarahkan untuk membangun kekuatan nasional secepat mungkin. Rencana 5 tahun pertama yang diluncurkan pada tahun 1928 menjadi instrumen utama. Dari Moskow, negara menetapkan target produksi secara terpusat, berapa ton baja yang harus dihasilkan, berapa batu bara yang harus ditambang, hingga berapa traktor, lokomotif, dan mesin yang harus diproduksi. Prioritasnya sangat jelas, bukan barang konsumsi, bukan perumahan, dan bukan peningkatan kenyamanan hidup masyarakat, melainkan industri berat. Pabrik baja, kompleks metalurgi, bendungan tambang, dan jalur kereta dibangun dalam skala yang belum pernah dialami Rusia sebelumnya. Kota-kota industri baru seperti Magnitogorsk bahkan tumbuh hampir dari tanah kosong, didorong oleh mobilisasi tenaga kerja, disiplin administratif, dan tekanan politik yang terus-menerus. Namun percepatan tersebut tidak dibangun di atas kemakmuran yang telah dimiliki. Sumber pembiayaannya justru diambil dari desa. Stalin menjalankan program kolektivisasi pertanian dengan menggabungkan lahan-lahan petani ke dalam pertanian kolektif maupun pertanian milik negara agar hasil panen dapat dikendalikan dari pusat. Gandum kemudian digunakan untuk memberi makan buruh industri di kota.
sementara sebagian lainnya diekspor guna memperoleh devisa untuk membeli mesin dan teknologi dari luar negeri. Dalam logika pembangunan Soviet, pertanian tidak lagi menjadi tujuan pembangunan, melainkan sumber daya yang harus menopang industrialisasi. Biaya dari kebijakan ini sangatlah besar. Perlawanan petani terhadap kolektivisasi dijawab dengan represi, deportasi, dan penyitaan. Kelompok yang dicap sebagai kulak disingkirkan sebagai musuh kelas. Di banyak wilayah, kekacauan produksi yang disertai pengambilan hasil panen secara agresif memperburuk krisis pangan hingga memicu kelaparan besar pada awal dekade 1930-an, terutama di wilayah Ukraina, Kazakhstan, dan kawasan penghasil gandum lainnya. Karena itu, ketika statistik resmi menunjukkan lonjakan produksi baja dan batu bara, pada saat yang sama jutaan orang justru kehilangan tanah, kebebasan, bahkan nyawa sebagai harga dari transformasi tersebut. Meski dibangun melalui cara-cara yang brutal, perubahan struktural yang dihasilkan tidak dapat diabaikan. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, wajah ekonomi Soviet berubah drastis. Negara yang sebelumnya didominasi desa mulai dipenuhi pabrik mesin, industri logam, pembangkit listrik, dan jaringan produksi berskala besar yang sewaktu-waktu dapat dialihkan untuk kebutuhan militer. Traktor dan lokomotif memang menjadi simbol kemajuan, tetapi yang paling menentukan adalah kemampuan memproduksi baja, mesin perkakas, kendaraan, dan amunisi dalam jumlah besar. Disinilah tujuan utama Stalin mulai terlihat, membangun fondasi industri yang mampu menopang kekuatan perang modern. Transformasi ini juga mengubah cara negara mengendalikan masyarakatnya. Perencanaan terpusat menjadi dasar seluruh kebijakan ekonomi. Tenaga kerja dipindahkan mengikuti kebutuhan industri, sementara target produksi berkembang menjadi ukuran keberhasilan sekaligus loyalitas politik. Disiplin di pabrik, birokrasi, dan aparat keamanan saling menopang dalam satu sistem yang menjadikan pembangunan sebagai proyek nasional yang berlangsung tanpa henti. Uni Soviet tidak berkembang mengikuti dinamika ekonomi pasar. Ia dibentuk melalui mobilisasi negara yang terus-menerus dengan tujuan mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Ketika dekade 1930-an mendekati akhirnya, hasil dari seluruh kebijakan itu mulai tampak jelas. Kompleks industri yang dibangun dengan pengorbanan sosial yang luar biasa kini memenuhi berbagai kawasan Soviet. Namun sebelum manfaatnya benar-benar dapat dinikmati, Eropa bergerak menuju perang yang jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, pabrik-pabrik yang semula dibangun untuk mengejar industrialisasi akan menghadapi ujian sesungguhnya. Apakah fondasi yang dibentuk Stalin benar-benar mampu menyelamatkan Uni Soviet dari ancaman terbesar dalam sejarahnya? Pada 22 Juni tahun 1941, seluruh fondasi keamanan Soviet runtuh dalam hitungan jam. Jutaan tentara Jerman beserta sekutunya menyeberangi perbatasan dari Laut Baltik hingga Laut Hitam, menandai dimulainya Operasi Barbarossa. Serangan tersebut datang dengan kecepatan yang memanfaatkan hampir seluruh kelemahan pertahanan garis depan Soviet. Unit-unit yang belum siap tempur, komunikasi yang kacau, konsentrasi pesawat di lapangan terbang yang mudah dihancurkan, serta struktur komando yang kehilangan banyak perwira berpengalaman setelah pembersihan besar-besaran pada akhir dekade 1930-an. Dalam hitungan minggu, Tentara Merah kehilangan ratusan ribu personel, ribuan tank, dan wilayah yang sangat luas. Kota demi kota jatuh dengan cepat. Untuk pertama kalinya sejak revolusi, jalan menuju jantung industri Soviet tampak terbuka lebar. Pasukan Jerman bergerak maju tidak hanya menyerang tentara Soviet, tetapi juga fondasi ekonomi yang menopang kemampuan negara untuk terus berperang. Ukraina merupakan lumbung pangan utama, sementara Donbas menjadi pusat produksi batu bara yang memasok industri berat.
Wilayah barat Soviet juga menampung banyak pabrik, jalur kereta api, dan simpul transportasi yang menghubungkan berbagai kawasan industri. Jika seluruh kawasan itu direbut dalam keadaan utuh, Soviet bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan kemampuan memproduksi senjata dalam skala besar tepat ketika perang total baru dimulai. Dalam situasi tersebut, pertanyaan yang dihadapi Kremlin bukan lagi bagaimana memenangkan perang, melainkan apakah negara ini masih mampu mempertahankan fungsinya beberapa bulan ke depan. Ketika pasukan Jerman semakin jauh menembus garis pertahanan, Uni Soviet menyadari bahwa mempertahankan pabrik dan pusat industri berarti mempertaruhkan seluruh kemampuan untuk berperang dalam jangka panjang. Karena itulah Kremlin memilih langkah yang sangat berani, memindahkan industrinya sendiri. Dewan evakuasi dibentuk untuk mengoordinasikan pembongkaran pabrik-pabrik dari wilayah yang beresiko. Mesin-mesin dilepas dari fondasinya, dimuat ke gerbong kereta bersama peralatan produksi, sementara para insinyur, buruh, dan keluarga mereka dikirim ke timur. Ribuan fasilitas industri, mulai dari pabrik tank, mesin, amunisi, hingga metalurgi, dipindahkan melintasi Sungai Volga menuju pegunungan Ural, Siberia, dan Asia Tengah. Kawasan yang sebelumnya berada jauh dari garis depan mendadak berubah menjadi jantung produksi militer Soviet. Jalur kereta dipenuhi rangkaian gerbong yang membawa mesin dan bahan baku, sementara kompleks-kompleks industri baru dibangun dalam keadaan darurat. Banyak pabrik mulai beroperasi bahkan sebelum bangunannya benar-benar selesai. Mesin industri berdengung siang dan malam. Baja, mesin diesel, laras meriam, pelat baja, hingga tank diproduksi tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan front. Disinilah hasil industrialisasi besar pada era Stalin menunjukkan kekuatan strategisnya. Infrastruktur berat yang dibangun pada dekade 1930-an kini memungkinkan Soviet memulihkan kapasitas produksinya dan secara bertahap meningkatkan produksi tank T-34, artileri, serta amunisi, meskipun sebagian besar wilayah baratnya masih berada dalam kobaran perang. Agar seluruh sistem tetap berjalan, kereta api harus terus mengangkut bahan baku dan hasil produksi, batu bara, serta biji besi harus tiba tepat waktu, sementara jutaan pekerja harus mempertahankan ritme kerja dalam kondisi yang semakin berat. Perempuan, remaja, dan pekerja lanjut usia menggantikan jutaan pria yang dikirim ke garis depan. Jatah makanan dibatasi, jam kerja diperpanjang, dan keselamatan kerja seringkali menjadi prioritas terakhir. Produksi militer Soviet selama perang bukan lahir dari efisiensi yang nyaman, melainkan dari mobilisasi total yang memeras kemampuan masyarakat hingga batasnya. Perlahan, kapasitas perang Soviet mulai pulih. Sementara itu, di garis depan, perang berubah menjadi ujian daya tahan yang sesungguhnya. Setelah gagal merebut Moskow pada akhir tahun 1941, Jerman mengalihkan fokus ofensifnya ke selatan pada tahun berikutnya dengan sasaran Kaukasus dan Sungai Volga. Di tepi sungai itulah berdiri Stalingrad, sebuah kota industri yang sekaligus memiliki nilai politik yang sangat besar. Jika kota tersebut jatuh, Jerman tidak hanya akan memutus jalur transportasi di sepanjang Volga, tetapi juga memperoleh kemenangan simbolik yang berpotensi mengguncang legitimasi pemerintahan Soviet. Karena itu, Stalingrad tidak dipertahankan dengan logika perang manuver biasa. Kota itu dipertahankan blok demi blok, lantai demi lantai, bahkan reruntuhan demi reruntuhan. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kekuatan Jerman terserap ke dalam kota. Kondisi inilah yang dimanfaatkan komando Soviet untuk menyiapkan serangan balasan dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara perhatian musuh terkunci di Stalingrad, cadangan pasukan terus dikumpulkan di luar medan utama. Sasaran mereka bukan pusat kota, melainkan sayap-sayap pertahanan yang dijaga pasukan Rumania dan Italia yang relatif lebih lemah dibanding inti tentara ke-6 Jerman. Pada November tahun 1942,
Operasi Uranus diluncurkan. Dalam beberapa hari, kedua sayap itu berhasil ditembus dan kepungan pun terbentuk. Tentara ke-6 Jerman yang sebelumnya mengepung Stalingrad kini justru terjebak di dalamnya. Sejak saat itu, arah perang di front timur mulai berbalik. Bertahannya Stalingrad memberi Soviet sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan di satu kota. Pertempuran itu membuktikan bahwa industri yang telah dipindahkan ke belakang Ural, jaringan logistik yang dibangun di tengah kepanikan, dan daya tahan manusia di garis depan mampu berpadu menjadi satu sistem perang yang utuh. Ancaman kehancuran total berhasil dipatahkan. Struktur yang semula dibangun hanya untuk bertahan kini mulai menghasilkan keunggulan baru. Dari titik inilah Soviet tidak lagi sekadar menahan serangan, tetapi mulai memiliki kemampuan untuk mendorong balik, mengepung, dan secara bertahap menghancurkan kekuatan Jerman di front timur. Setelah kemenangan di Stalingrad, perang di front timur mulai berubah arah. Jika sebelumnya tentara merah lebih sering bertahan sambil menutup celah yang dibuka oleh serangan Jerman, kini keadaannya berbalik. Uni Soviet tidak lagi hanya mampu menahan tekanan, tetapi mulai memiliki kemampuan untuk memaksa lawannya terus mundur. Perubahan ini tidak lahir dari satu kemenangan saja. Ia merupakan hasil dari meningkatnya produksi industri, pengalaman tempur yang diperoleh dengan harga sangat mahal, serta struktur komando yang semakin mampu mengendalikan operasi militer dalam skala yang sangat besar. Perubahan itu terlihat dari cara Soviet menjalankan perang. Mereka tidak lagi berusaha sekadar menembus garis depan musuh, tetapi menghancurkan seluruh sistem pertahanannya sekaligus. Serangan selalu diawali oleh tembakan artileri untuk membuka celah. Setelah itu, infanteri dan tank menerobos pertahanan pertama. Begitu jalur terbuka, pasukan yang bergerak lebih cepat segera dikirim jauh ke belakang garis musuh untuk memutus jalur kereta api, menghancurkan jembatan, menguasai pusat komunikasi, dan memotong jalur pasokan. Dengan cara ini, pasukan Jerman tidak diberi kesempatan membangun pertahanan baru. Mereka dipaksa kehilangan kendali bukan hanya di garis depan, tetapi juga di wilayah belakang yang seharusnya menopang pertempuran. Untuk menjalankan pola seperti itu dibutuhkan koordinasi yang sangat rumit. Jutaan personel, ribuan tank, artileri, pesawat, dan jalur logistik harus bergerak sebagai satu kesatuan, sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan oleh Soviet. Keunggulan tersebut semakin tampak jelas sepanjang tahun 1943. Setelah memenangkan pertempuran Kursk, tentara merah mengambil alih inisiatif perang dan tidak pernah melepaskannya lagi. Bagi Jerman, Kursk menjadi bukti bahwa mereka semakin sulit memulihkan keadaan. Ketika serangan besar pasukan lapis baja mereka gagal menembus pertahanan Soviet, Moskow segera mengubah keberhasilan itu menjadi serangkaian serangan balasan. Dari Ukraina hingga Belarusia, operasi-operasi yang dijalankan tidak lagi bertujuan merebut satu kota atau satu wilayah saja. Setiap serangan dirancang untuk merobek pertahanan Jerman di sektor yang luas, memaksa mereka mundur, lalu terus mengejar sebelum mereka sempat membangun garis pertahanan baru. Puncak kemampuan ofensif Soviet terlihat pada tahun 1944 melalui Operasi Bagration. Serangan ini menghancurkan grup tentara tengah Jerman di Belarusia dan membuka jalan menuju Polandia. Dalam hitungan minggu, garis pertahanan Jerman yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh di banyak tempat sekaligus. Kota-kota berhasil direbut kembali. Garnisun-garnisun Jerman terputus satu sama lain, sementara jalur mundur mereka terus diserang dari darat maupun udara. Gelombang tentara merah kemudian bergerak memasuki Eropa Timur. Rumania, Bulgaria, Hungaria, Polandia, hingga wilayah luas di antara Baltik dan Balkan satu persatu berada dalam jangkauan militer Soviet. Di setiap wilayah yang berhasil mereka capai, kemenangan bukan hanya berarti bertambahnya daerah yang dikuasai. Kehadiran pasukan Soviet juga mulai menentukan seperti apa peta politik Eropa setelah perang berakhir. Menjelang tahun 1945, jalan menuju pusat kekuasaan Nazi akhirnya terbuka, namun pertahanan di Berlin masih sangat kuat. Untuk menembusnya,
Soviet mengerahkan kekuatan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan tentara, puluhan ribu meriam, serta ribuan tank dan kendaraan lapis baja. Pertempuran di Sungai Oder dan dataran Selo menunjukkan bagaimana mesin perang Soviet telah berkembang menjadi kekuatan darat yang sangat besar. Ribuan meriam menghantam pertahanan Jerman secara serempak. Setelah celah terbuka, pasukan tank bergerak masuk untuk memperlebar jalur serangan, sementara pasukan lain berusaha menutup semua kemungkinan bantuan maupun pelarian dari Berlin. Pengepungan Berlin menjadi puncak dari seluruh perubahan yang telah berlangsung sejak perang dimulai. Dari timur, utara, dan selatan, pasukan Soviet perlahan menutup kota tersevit hingga tidak lagi memiliki jalan keluar. Pertempuran berlangsung sengit dari jalan ke jalan dan dari bangunan ke bangunan, tetapi hasil akhirnya semakin sulit diubah. Jerman tidak lagi memiliki ruang untuk mengatur serangan balasan. Pada Mei tahun 1945, bendera Soviet dikibarkan di atas gedung Reichstag. Peristiwa itu bukan hanya menandai berakhirnya perang di Eropa, tetapi juga menunjukkan bahwa negara yang 4 tahun sebelumnya hampir terhapus dari peta dunia, kini berhasil menaklukkan pusat kekuatan militer terbesar di benua tersebut. Keberhasilan merebut Berlin menjadi bukti paling nyata atas kekuatan darat yang telah dibangun Uni Soviet selama perang. Tentara Merah bukan hanya mampu bertahan dari invasi terbesar dalam sejarah modern, tetapi juga bergerak melintasi setengah Eropa hingga menghancurkan lawannya di pusat kekuatannya sendiri. Dari kemenangan inilah posisi Soviet berubah sepenuhnya. Ketika perang di Eropa mendekati akhir, peta kekuasaan tidak lagi ditentukan terutama oleh pidato atau prinsip, melainkan oleh posisi tentara di lapangan. Dalam hal ini, Joseph Stalin memiliki keuntungan yang tidak dimiliki para pemimpin Barat. Tentara Merah bukan hanya berhasil memukul mundur Wehrmacht dari wilayah Soviet, tetapi juga terus bergerak hingga menguasai sebagian besar Eropa Timur dan akhirnya merebut Berlin. Kota-kota besar, jalur kereta api, pusat pemerintahan, hingga wilayah bekas sekutu Jerman berada di bawah kendali pasukan Soviet. Kondisi itu memberi Stalin sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan militer. Ia dapat membicarakan masa depan Eropa sambil berdiri di atas wilayah yang telah dikuasai tentaranya sendiri. Para pemimpin Barat memahami kenyataan tersebut. Inggris dan Amerika memang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar. Namun di daratan Eropa Timur, posisi mereka jauh berbeda. Tidak ada cara cepat untuk memaksa tentara Merah meninggalkan wilayah yang telah mereka rebut melalui pertempuran selama bertahun-tahun. Karena itu, setiap perundingan menjelang berakhirnya perang selalu dibayangi oleh kenyataan yang sama. Secara resmi, para pemimpin sekutu duduk sebagai pemenang bersama. Namun dalam praktiknya, Stalin datang dengan posisi yang lebih kuat karena pasukannya telah menguasai sebagian besar wilayah yang sedang diperdebatkan. Konferensi Yalta pada Februari tahun 1945 menjadi panggung utama dari ketimpangan tersebut. Di sebuah resor di tepi Laut Hitam, Stalin bertemu Franklin Roosevelt dan Winston Churchill untuk membahas seperti apa wajah Eropa setelah perang usai. Mereka membicarakan masa depan Jerman, Polandia, pembentukan perserikatan bangsa-bangsa, serta pemerintahan di wilayah-wilayah yang baru dibebaskan dari pendudukan Nazi. Namun di balik bahasa diplomatik tentang keamanan kolektif dan pemilu bebas, ada persoalan yang jauh lebih mendasar. Siapa yang akan menentukan pemerintahan di negara-negara yang diduduki tentara Merah? Polandia menjadi persoalan yang paling sulit. Bagi Stalin, negara itu bukan sekadar tetangga, melainkan jalur yang berulang kali digunakan musuh untuk menyerang Rusia. Karena itu, ia menginginkan Polandia yang bersahabat dengan Moskow dan memiliki pemerintahan yang tidak mengancam keamanan Soviet.
Churchill menentang keinginan tersebut karena Inggris sejak awal perang menyatakan diri berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Polandia. Namun keberatan itu terbentur satu kenyataan yang sulit diubah. Tentara Merah sudah berada di sana. Pada akhirnya, kesepakatan yang dicapai memberi Soviet ruang yang sangat besar untuk membentuk pemerintahan Polandia sesuai kepentingannya, meskipun tetap disertai janji mengenai pemilu dan konsultasi politik di kemudian hari. Apa yang terjadi di Polandia kemudian menjadi pola bagi banyak negara lain di Eropa Timur. Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan kemudian Jerman bagian timur secara bertahap masuk ke dalam wilayah pengaruh Soviet. Negara-negara Barat masih dapat berunding mengenai bentuk pemerintahan sementara, komisi pengawas, atau berbagai prosedur politik lainnya. Namun selama Tentara Merah tetap menjadi kekuatan militer terbesar di wilayah tersebut, arah perkembangan politiknya hampir selalu menguntungkan Kremlin. Stalin tidak perlu mengumumkan berdirinya sebuah kekaisaran baru. Kehadiran tentaranya sudah cukup untuk memastikan bahwa pemerintahan-pemerintahan baru tumbuh sejalan dengan kepentingan Moskow. Disinilah kemenangan di medan perang berubah menjadi kekuatan politik. Batas-batas baru Eropa tidak dibentuk semata-mata oleh kesepakatan di meja perundingan, tetapi juga oleh kenyataan siapa yang lebih dahulu menguasai wilayah tersebut dengan pasukan bersenjata. Dunia pun mulai menerima bahwa Uni Soviet bukan lagi negara yang terisolasi seperti sebelum perang. Kini mereka berdiri sejajar dengan Amerika Serikat dan Inggris sebagai salah satu kekuatan utama dalam tatanan internasional yang baru. Posisi itu semakin kuat ketika Soviet menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, hampir tidak ada keputusan besar mengenai masa depan dunia yang dapat diambil tanpa melibatkan Moskow. Dari titik inilah Uni Soviet benar-benar muncul sebagai sebuah adidaya. Status itu tidak lahir semata-mata karena mereka memenangkan perang, tetapi karena kemenangan tersebut berhasil diubah menjadi pengaruh politik yang nyata. Kremlin memperoleh hak untuk menentukan arah perkembangan negara-negara di sekitarnya, sekaligus membangun sistem keamanan yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Namun bagi Stalin semua itu baru merupakan langkah awal. Wilayah-wilayah yang telah diamankan Tentara Merah segera diubah menjadi sabuk pertahanan politik yang memisahkan dunia Soviet dari dunia Barat. Garis pemisah inilah yang dalam beberapa tahun berikutnya berkembang menjadi salah satu batas paling menentukan dalam sejarah modern. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, Tentara Merah tidak meninggalkan Eropa Timur. Bagi Kremlin, kemenangan militer belum berarti keamanan benar-benar tercapai. Invasi Jerman telah meninggalkan pelajaran yang sangat mahal. Selama Rusia berbatasan langsung dengan negara-negara yang berpotensi menjadi musuh, ancaman perang akan selalu ada. Karena itu, Stalin tidak ingin perbatasan Soviet hanya dilindungi oleh garis di peta. Ia menginginkan lapisan perlindungan yang lebih jauh berupa negara-negara penyangga yang berada di antara Uni Soviet dan Eropa Barat. Dari pemikiran inilah arah kebijakan Soviet setelah perang mulai terbentuk. Wilayah-wilayah yang baru dibebaskan dari pendudukan Nazi tidak dibiarkan menentukan jalannya sendiri. Sedikit demi sedikit semuanya diarahkan masuk ke dalam pengaruh Moskow. Prosesnya tidak selalu dilakukan dengan satu pola yang sama, tetapi arahnya konsisten. Di Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Jerman Timur, partai-partai komunis memperoleh posisi kunci melalui kombinasi dukungan militer Soviet, kontrol atas aparat keamanan, dan pembentukan pemerintahan koalisi yang kemudian dibersihkan dari lawan politik. Pemilu tetap diselenggarakan di beberapa negara, tetapi ruang persaingannya semakin sempit. Tokoh oposisi ditangkap, media berada di bawah pengawasan pemerintah,
sementara kementerian-kementerian penting seperti pertahanan dan dalam negeri dipegang oleh tokoh yang setia kepada Moskow. Cekoslowakia sempat menjadi pengecualian karena masih mempertahankan sistem politik yang lebih terbuka. Namun setelah krisis pada tahun 1948, negara tersebut juga berada di bawah pemerintahan komunis. Hanya dalam beberapa tahun, sebagian besar Eropa Timur telah berubah menjadi rangkaian negara satelit Soviet. Winston Churchill kemudian menyebut garis pemisah ini sebagai Iron Curtain, tirai besi. Sebutan tersebut menggambarkan kenyataan baru yang sedang terbentuk di Eropa. Benua itu tidak lagi hanya terbagi oleh perbedaan ideologi, tetapi juga oleh sistem politik, ekonomi, dan keamanan yang semakin terpisah. Di wilayah timur, negara-negara satelit tidak cukup hanya menjalin hubungan baik dengan Soviet. Seluruh sistem pemerintahannya perlahan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan Kremlin. Dengan cara tersebut, Soviet memperoleh lapisan pertahanan baru. Jika suatu hari perang kembali pecah, garis depan tidak lagi langsung berada di perbatasan Uni Soviet, melainkan di wilayah negara-negara penyangga yang telah berada di bawah pengaruhnya. Setelah pengaruh politik berhasil diperkuat, langkah berikutnya adalah mengikat kawasan itu melalui ekonomi. Pada tahun 1949, Soviet membentuk Council for Mutual Economic Assistance atau COMECON. Secara resmi, organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama pembangunan di antara negara-negara sosialis. Namun dalam praktiknya, COMECON juga menjadi alat untuk menghubungkan perekonomian seluruh blok timur ke dalam satu sistem. Setiap negara mulai memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang memasok bahan mentah, ada yang memproduksi mesin, dan ada pula yang mengembangkan industri tertentu sesuai kebutuhan. Pada saat yang sama, hubungan dagang dengan negara-negara barat semakin dibatasi. Dalam kerangka ini, Moskow berada di posisi paling penting sebagai pemasok energi, pasar utama, sekaligus pihak yang menentukan arah pembangunan industri. Akibatnya, negara-negara satelit tidak hanya bergantung secara politik, tetapi juga semakin sulit melepaskan diri dari perekonomian Soviet. Pembagian Eropa semakin jelas ketika pada tahun yang sama negara-negara barat membentuk NATO. Untuk pertama kalinya sejak perang berakhir, Eropa memiliki aliansi militer yang secara terbuka dibangun untuk menghadapi kemungkinan ancaman Soviet. Selama beberapa tahun, Kremlin masih mengandalkan kehadiran tentara merah dan berbagai perjanjian bilateral untuk menjaga pengaruhnya di Eropa Timur. Namun keadaan berubah ketika Jerman Barat diizinkan bergabung dengan NATO pada tahun 1955. Bagi Moskow, keputusan itu berarti negara yang pernah menjadi musuh utama kini menjadi bagian dari aliansi militer Barat. Situasi tersebut mendorong Soviet untuk mendirikan Pakta Warsawa, sebuah sistem pertahanan yang lebih solid dan terintegrasi. Melalui aliansi ini, Uni Soviet dan negara-negara blok timur disatukan ke dalam satu sistem pertahanan bersama. Secara resmi, setiap anggota berkewajiban saling membantu apabila salah satunya diserang. Namun fungsi Pakta Warsawa jauh lebih luas daripada itu. Organisasi ini menyatukan latihan militer, menyelaraskan doktrin tempur, serta menempatkan koordinasi angkatan bersenjata di bawah kepemimpinan Soviet. Dengan demikian, kendali Moskow atas Eropa Timur menjadi semakin lengkap. Politik diamankan melalui pemerintahan-pemerintahan satelit, perekonomian diikat melalui COMECON, sementara kekuatan militernya dipersatukan melalui Pakta Warsawa. Seluruh kawasan tersebut kini berfungsi sebagai satu lapisan pertahanan besar yang melindungi jantung Uni Soviet. Menjelang pertengahan dekade 1950-an, Kremlin telah berhasil membangun benteng darat yang membentang dari Laut Baltik hingga Balkan. Di atas kertas, sistem pertahanan itu tampak sangat kuat. Namun pada saat yang sama, persaingan dengan Barat mulai memasuki babak yang sama sekali berbeda. Keseimbangan kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank, panjang perbatasan, atau banyaknya tentara yang ditempatkan di Eropa. Perlahan, perhatian kedua kubu mulai beralih pada senjata yang mampu menghancurkan sebuah kota dari ribuan kilometer jauhnya tanpa perlu mengirim satupun pasukan melintasi garis depan.
Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki satu keunggulan yang belum mampu ditandingi negara manapun, senjata atom. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya memaksa Jepang menyerah, tetapi juga menunjukkan bahwa Washington kini menguasai teknologi yang sanggup menghancurkan sebuah kota hanya dalam satu serangan. Bagi Kremlin, kenyataan itu mengubah seluruh perhitungan strategis. Uni Soviet memang memiliki kekuatan darat terbesar di Eropa, tetapi keunggulan tersebut dapat kehilangan nilainya jika lawan memegang monopoli senjata pemusnah massal. Karena itulah, pengembangan bom atom Soviet tidak lagi dipandang sebagai proyek ilmiah semata, melainkan menjadi prioritas nasional. Stalin merespons ancaman tersebut melalui dua jalur sekaligus: mempercepat riset di dalam negeri dan memperluas operasi intelijen di luar negeri. Pemerintah mengerahkan ilmuwan, insinyur, bahan baku, serta fasilitas penelitian dalam sebuah program yang diawasi sangat ketat. Fisikawan Igor Kurchatov memimpin sisi ilmiahnya, sementara Lavrenti Beria mengendalikan proyek tersebut melalui aparat keamanan Soviet. Namun, percepatan terbesar justru datang dari luar. Intelijen Soviet berhasil menyusup ke program atom Amerika Serikat dan Inggris melalui jaringan agen yang bekerja di lingkungan ilmiah serta industri pertahanan sekutu. Operasi ini tidak bergantung pada satu mata-mata saja, melainkan pada jaringan yang saling melengkapi. Klaus Fuchs, fisikawan kelahiran Jerman yang terlibat dalam proyek atom Inggris sebelum bergabung dengan Manhattan Project, menyerahkan informasi penting mengenai desain bom dan perhitungan teoretisnya. Di Los Alamos, ilmuwan muda Theodore Hall juga membocorkan data teknis yang sangat bernilai. Moskow tidak memulai program nuklirnya dari titik nol. Berbagai informasi tersebut memang tidak menghasilkan bom secara instan, tetapi berhasil memangkas waktu penelitian, mengurangi proses trial and error, dan membantu ilmuwan Soviet menempuh jalur yang lebih cepat menuju senjata nuklir. Hasilnya terlihat pada 29 Agustus 1949 ketika Uni Soviet berhasil meledakkan bom atom pertamanya di Semipalatinsk, Kazakhstan. Uji coba yang diberi nama RDS-1 itu menggunakan desain yang sangat mirip dengan bom plutonium Amerika, Fat Man. Bagi Washington, keberhasilan tersebut datang lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, banyak analis Amerika memperkirakan Soviet masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan industrinya. Kenyataannya, hanya 4 tahun setelah Hiroshima, monopoli nuklir Amerika resmi berakhir. Dunia pun memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Perubahan terbesar bukan sekadar bertambahnya jumlah negara yang memiliki bom atom, melainkan berubahnya cara negara-negara besar menggunakan kekuatan tersebut. Selama Amerika Serikat memegang monopoli nuklir, ancaman atom dapat dijadikan alat tekanan sepihak. Namun, setelah Uni Soviet memiliki kemampuan yang sama, logikanya berubah menjadi saling menahan. Setiap keputusan militer kini harus mempertimbangkan kemungkinan perang nuklir yang dapat menghancurkan kedua belah pihak. Inilah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai balance of terror atau keseimbangan teror, ketika perdamaian justru dipertahankan oleh ketakutan akan kehancuran bersama. Dari sini perlombaan tidak berhenti pada bom atom pertama Amerika Serikat dan Uni Soviet segera berlomba mengembangkan bom hidrogen yang berkekuatan jauh lebih dahsyat, membangun rudal balistik jarak jauh, serta memperkuat armada pembom strategis yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke wilayah lawan. Sejak saat itu, status sebagai negara adidaya tidak lagi ditentukan hanya oleh besarnya angkatan darat atau luas wilayah pengaruh, tetapi juga oleh kemampuan melancarkan serangan nuklir lintas benua dalam hitungan menit. Bagi Uni Soviet, keberhasilan ini memiliki arti yang jauh melampaui aspek militer. Negara yang beberapa dekade sebelumnya masih dipandang tertinggal dan terisolasi kini berhasil menguasai salah satu teknologi paling rumit sekaligus paling dirahasiakan di dunia. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Kremlin sebagai penantang utama Amerika Serikat dalam percaturan global. Namun, persaingan kedua negara tidak berhenti pada ledakan bom atom. Setelah keseimbangan nuklir mulai terbentuk, arena kompetisi segera bergeser ke medan baru yang tak kalah prestisius, ruang angkasa. Di sanalah teknologi roket, kemampuan ilmiah, dan gengsi ideologis kedua negara kembali diuji.
kali ini jauh di atas atmosfer bumi. Ketika perlombaan nuklir mulai menciptakan keseimbangan teror, persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat bergeser ke medan baru, antariksa. Di balik citranya sebagai ajang penelitian dan eksplorasi, program ruang angkasa sebenarnya bertumpu pada teknologi yang sama dengan rudal balistik antar benua. Roket yang mampu mengirim satelit ke orbit pada dasarnya juga mampu mengirim hulu ledak nuklir melintasi ribuan kilometer. Karena itu, investasi besar Kremlin di bidang antariksa bukan semata-mata demi prestis ilmiah, melainkan juga untuk menunjukkan kekuatan industri, kemampuan militer, dan efektivitas sistem negaranya di hadapan dunia. Pada tahap awal perlombaan antariksa, sistem pemerintahan Soviet justru memberi keuntungan tersendiri. Dalam sistem yang sangat terpusat, ketika peluncuran satelit ditetapkan sebagai prioritas nasional, seluruh sumber daya negara dapat segera diarahkan untuk mewujudkannya. Negara dapat memusatkan anggaran, tenaga ahli, fasilitas riset, dan kapasitas industri tanpa melalui perdebatan politik yang panjang seperti di negara-negara barat. Di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, pengembangan teknologi roket mendapat dukungan penuh karena dipandang penting, baik bagi kepentingan militer maupun citra internasional Soviet. Sergei Korolev memimpin pengembangan roket sebagai perancang utama, sementara sebagian besar rincian program tetap dirahasiakan. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia. Hari itu, Sputnik 1 berhasil diluncurkan dan menjadi satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Secara fisik, satelit tersebut berukuran kecil dan memiliki fungsi yang sederhana, namun dampak simbolisnya sangat besar. Sinyal bip yang terus dipancarkannya dari orbit terdengar seperti pengumuman bahwa Uni Soviet telah memimpin perlombaan teknologi paling mutakhir di dunia. Di Amerika Serikat, reaksi yang muncul bukan hanya kekaguman, tetapi juga kecemasan. Jika Soviet mampu menempatkan satelit di orbit, maka secara teori, mereka juga memiliki kemampuan mengirim hulu ledak nuklir ke benua Amerika menggunakan roket jarak jauh. Peluncuran Sputnik memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Sputnik Shock, gelombang kepanikan yang memengaruhi opini publik, dunia pendidikan, hingga kebijakan pertahanan Amerika Serikat. Dampaknya jauh melampaui dunia sains. Selama bertahun-tahun, banyak kalangan di Eropa dan Amerika menganggap Uni Soviet unggul dalam kekuatan militer, tetapi tertinggal dalam inovasi teknologi. Peluncuran Sputnik meruntuhkan anggapan tersebut. Negara komunis yang kerap digambarkan kaku dan tertutup justru menjadi pelopor era antariksa. Bagi Kremlin, ini merupakan kemenangan propaganda yang sangat besar, terutama di negara-negara berkembang yang sedang mencari model pembangunan di luar pengaruh Barat. Soviet kini dapat menunjukkan bahwa sistem sosialis terpusat bukan hanya mampu membangun industri berat dan persenjataan, tetapi juga memimpin pencapaian teknologi paling maju pada zamannya. Keunggulan simbolis itu kembali diperkuat pada 12 April 1961 ketika Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi. Meskipun penerbangan Vostok 1 hanya berlangsung sekitar 108 menit, dampak politiknya jauh melampaui durasi misinya. Gagarin pulang sebagai pahlawan nasional dan segera dipromosikan sebagai wajah keberhasilan Uni Soviet di mata dunia. Bagi Nikita Khrushchev, pencapaian ini menjadi bukti bahwa negaranya mampu mengungguli Amerika Serikat dalam perlombaan paling bergengsi di era Perang Dingin. Perlombaan yang mempertemukan sains, teknologi, militer, dan prestis internasional. Program antariksa Soviet akhirnya menjalankan dua fungsi sekaligus. Dari sisi praktis, program ini mempercepat pengembangan teknologi roket, sistem kendali, material baru, dan kemampuan peluncuran yang juga dapat diterapkan pada persenjataan strategis. Dari sisi politik, setiap keberhasilan dijadikan alat propaganda untuk menunjukkan bahwa sistem sosialis mampu melahirkan kemajuan teknologi yang mampu menyaingi, bahkan mengungguli dunia kapitalis. Setiap satelit yang berhasil mengorbit dan setiap misi berawak yang sukses menjadi pesan yang ditujukan kepada dunia, terutama negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sedang menentukan arah pembangunan mereka.
Uni Soviet tidak hanya ingin dipandang sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai simbol masa depan. Namun, kemenangan di antariksa tidak mengurangi ketegangan di bumi. Justru keberhasilan teknologi roket membuat para pemimpin Soviet semakin percaya diri untuk memperluas jangkauan strategis mereka. Roket yang mengangkat satelit ke orbit juga dapat membawa hulu ledak nuklir melintasi benua. Kepercayaan diri inilah yang kemudian mendorong Kremlin mengambil langkah yang jauh lebih berani, membawa ancaman nuklir langsung ke kawasan yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat. Ketika Uni Soviet mulai menguasai teknologi roket dan senjata nuklir, ancaman yang mereka ciptakan tidak lagi terbatas pada Eropa. Untuk pertama kalinya, Kremlin memiliki kemampuan menyerang wilayah Amerika Serikat secara langsung. Perubahan ini sangat penting karena selama puluhan tahun letak geografis menjadi salah satu sumber keamanan utama Washington. Samudra Atlantik dan Pasifik memberi perlindungan alami dari ancaman militer asing, namun rudal balistik mengubah kondisi tersebut. Dengan roket jarak menengah dan kemudian rudal antar benua, jarak tidak lagi menjadi penghalang mutlak. Uni Soviet mungkin tidak memiliki armada laut sebesar Amerika Serikat, tetapi mereka kini memiliki cara lain untuk menjangkau lawannya. Di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, kemampuan ini tidak hanya dibangun, tetapi juga digunakan sebagai alat tekanan politik. Khrushchev memahami bahwa kekuatan rudal tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada dampak psikologisnya. Bahkan ketika kemampuan nyata Soviet belum selalu sebesar yang diklaim propaganda, keberadaan rudal itu sendiri sudah cukup untuk memengaruhi perhitungan strategis Barat. Puncak pendekatan ini terlihat dalam krisis rudal Kuba pada tahun 1962 dengan menempatkan rudal nuklir di Kuba. Hanya sekitar 150 km dari Florida, Soviet berupaya mengubah keseimbangan ancaman secara drastis. Langkah ini juga merupakan tanggapan atas penempatan rudal Amerika di Turki dan Italia. Selama 13 hari yang menegangkan, dunia menyaksikan bagaimana persaingan senjata nuklir yang selama ini terasa jauh tiba-tiba berubah menjadi kemungkinan perang yang sangat nyata. Meskipun krisis berakhir dengan penarikan rudal Soviet dari Kuba, pesan strategisnya telah tersampaikan. Amerika Serikat kini menyadari bahwa wilayahnya sendiri tidak lagi sepenuhnya aman dari ancaman langsung. Hal ini memperluas arti kekuatan Soviet dalam Perang Dingin. Uni Soviet bukan lagi sekadar kekuatan darat di Eurasia, tetapi juga negara yang mampu memaksa Washington mempertimbangkan risiko serangan terhadap kota-kota dan pangkalan militernya sendiri. Dalam persaingan global seperti Perang Dingin, kemampuan menciptakan efek gentar seringkali sama pentingnya dengan penggunaan kekuatan secara nyata. Pada saat yang sama, pengaruh Soviet juga berkembang melalui jalur yang lebih tidak langsung. Moskow mendanai, melatih, dan memasok senjata kepada berbagai gerakan serta pemerintahan yang sejalan dengan kepentingannya. Dukungan ini tidak selalu berarti kendali penuh, tetapi cukup untuk memperluas pengaruh Soviet jauh melampaui batas wilayah blok komunis. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, banyak konflik lokal berubah menjadi bagian dari persaingan global karena salah satu pihak mendapat bantuan dari Soviet atau sekutunya. Senjata, kendaraan militer, penasihat, dan bantuan logistik menjadi sarana yang menghubungkan Kremlin dengan perang dan revolusi di berbagai belahan dunia. Perang Korea dan Vietnam menunjukkan bagaimana pola ini bekerja. Dalam Perang Korea, Uni Soviet memberi dukungan penting kepada Korea Utara melalui pasokan pesawat tempur, pelatihan pilot, dan bantuan material. Meskipun keterlibatan langsungnya sering disembunyikan untuk menghindari konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat. Di Vietnam, dukungan terhadap Vietnam Utara berkembang menjadi pengiriman senjata berat, sistem pertahanan udara, serta bantuan teknis yang membantu Hanoi menghadapi kekuatan militer Amerika. Dalam kedua perang tersebut, Soviet tidak selalu tampil sebagai aktor utama di garis depan, tetapi mereka berperan besar dalam menjaga kemampuan tempur pihak-pihak yang menentang Amerika. Jaringan dukungan semacam ini membuat pengaruh Soviet menjangkau berbagai kawasan dunia tanpa harus melakukan pendudukan langsung. Pengaruh itu bergerak melalui rudal, pasokan senjata,
penasihat militer, bantuan ekonomi, dan dukungan politik yang menghubungkan konflik regional dengan persaingan global. Setiap krisis baru memaksa Amerika Serikat dan sekutunya membagi perhatian, sumber daya, serta kekuatan militernya ke banyak front sekaligus. Namun, jangkauan sebesar itu tidak dapat dipertahankan hanya melalui propaganda atau diplomasi. Untuk menopang kekuatan nuklir dan jaringan pengaruh di berbagai benua, Uni Soviet membutuhkan mesin militer dalam negeri yang mampu beroperasi dalam skala sangat besar. Pada puncak Perang Dingin, kekuatan Uni Soviet tidak hanya diukur dari rudal nuklir atau keberhasilannya di antariksa. Di darat, negara ini membangun salah satu kekuatan militer konvensional terbesar yang pernah dipertahankan pada masa damai. Jutaan personel aktif ditempatkan dalam divisi infanteri bermotor, pasukan tank, artileri, pertahanan udara, hingga cadangan yang siap dimobilisasi sewaktu-waktu. Dalam beberapa periode, jumlah personel aktifnya mendekati 5 juta orang. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan gambaran kemampuan Soviet untuk mempertahankan kekuatan tempur besar secara bersamaan di Eropa Timur, perbatasan Asia, dan wilayahnya sendiri. Skala itu ditopang oleh industri persenjataan yang terus bekerja tanpa henti. Pabrik-pabrik Soviet menghasilkan ribuan tank, kendaraan tempur infanteri, artileri roket, rudal taktis, hingga pesawat tempur dalam jumlah yang memaksa NATO terus menyiapkan skenario perang darat berskala besar di Eropa. Salah satu simbol kekuatan tersebut adalah tank tempur utama T-72 yang mulai diperkenalkan pada dekade 1970-an. Bagi Soviet, T-72 bukan sekadar kendaraan tempur baru, melainkan bagian dari strategi yang mengutamakan produksi massal, keandalan di medan perang, dan kemampuan melancarkan serangan lapis baja dalam skala besar. Dengan puluhan ribu tank yang tersebar di Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa, ancaman terhadap Eropa Barat menjadi semakin nyata. Di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev, kekuatan militer ini tidak hanya diarahkan menghadapi Barat, tetapi juga digunakan untuk menjaga kesatuan Blok Timur. Moskow menyadari bahwa negara-negara satelit memiliki kepentingan nasional, elit politik, dan dinamika masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan Kremlin. Jika satu negara mulai menjauh dari garis politik Soviet, kekhawatiran muncul bahwa perubahan tersebut dapat memicu efek berantai di seluruh blok. Karena itu, persatuan aliansi tidak hanya dijaga melalui diplomasi, tetapi juga melalui ancaman penggunaan kekuatan militer. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai doktrin Brezhnev. Intinya, kedaulatan negara-negara sosialis dianggap memiliki batas apabila kebijakan dalam negeri mereka dinilai mengancam kepentingan bersama Blok Timur. Dengan alasan tersebut, Moskow mengklaim hak untuk melakukan intervensi terhadap negara sekutu yang dianggap menyimpang dari jalur politik Soviet. Doktrin ini bukan sekadar slogan ideologis, melainkan landasan politik yang membenarkan penggunaan kekuatan militer demi menjaga kesatuan blok. Contoh paling jelas terjadi pada tahun 1968 ketika Cekoslowakia di bawah kepemimpinan Alexander Dubček meluncurkan serangkaian reformasi yang kemudian dikenal sebagai Prague Spring. Pemerintah melonggarkan sensor media, membuka ruang perdebatan politik, dan memperkenalkan gagasan sosialisme dengan wajah manusia. Dari sudut pandang rakyat Cekoslowakia, reformasi ini bertujuan memperbaiki sistem tanpa meninggalkan sosialisme. Namun, bagi Kremlin, perubahan tersebut berisiko memicu tuntutan serupa di negara-negara satelit lainnya, bahkan di dalam Uni Soviet sendiri. Pada Agustus 1968, pasukan Pakta Warsawa yang dipimpin Soviet memasuki Cekoslowakia. Tank-tank bergerak menuju kota-kota utama, pusat komunikasi segera dikuasai, dan gelombang reformasi pun dihentikan dengan paksa. Invasi itu mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh Blok Timur. Aliansi Soviet bukanlah persekutuan yang memberi kebebasan penuh kepada setiap anggotanya. Selama kepentingan strategis Kremlin dipertaruhkan, kekuatan militer siap digunakan untuk mempertahankan kesatuan blok. Negara-negara satelit memang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi ruang geraknya tetap dibatasi oleh kebijakan Moskow.
Cara ini berhasil menjaga stabilitas aliansi, meskipun stabilitas tersebut bergantung pada kehadiran pasukan, loyalitas aparat, dan kesediaan Kremlin menggunakan kekuatan bila diperlukan. Dari sudut pandang Barat, kombinasi antara jutaan personel aktif, puluhan ribu kendaraan lapis baja, dan kebijakan intervensi terhadap negara-negara satelit membuat Uni Soviet dipandang sebagai ancaman militer yang sangat serius. Kekhawatiran itu bukan hanya ditujukan pada kemungkinan perang dengan NATO, tetapi juga pada kemampuan Moskow menjaga kesatuan Blok Timur dengan kekuatan bersenjata. Selama disiplin politik dapat ditegakkan melalui tank dan ancaman intervensi, aliansi Soviet tampak tetap kokoh. Dari Berlin hingga Praha, dari Polandia hingga Balkan, kehadiran militer Soviet tidak hanya dipandang sebagai pelindung, tetapi juga sebagai alat pengendali politik. Namun mesin sebesar ini tidak berjalan dengan sendirinya. Jutaan tentara harus digaji, dilatih, dipasok, dan dipersenjatai. Tank-tank modern membutuhkan baja, bahan bakar, suku cadang, dan pabrik yang terus berproduksi. Menopang kekuatan konvensional sebesar itu menuntut aliran dana yang nyaris tak putus. Pada saat itulah, jauh di pedalaman Siberia, Soviet menemukan sumber daya yang akan memberi napas baru bagi ambisi militernya. Ketika biaya mempertahankan kekuatan militer terus meningkat, Uni Soviet menemukan sumber pembiayaan baru yang bukan berasal dari industri persenjataan ataupun pertanian, melainkan dari cadangan minyak dan gas raksasa di Siberia. Sejak dekade 1960-an, eksplorasi besar-besaran di Siberia Barat membuka ladang energi seperti Samotlor yang kemudian mengubah perekonomian Soviet. Wilayah yang sebelumnya terpencil mendadak menjadi salah satu sumber pemasukan terpenting negara. Bagi Kremlin, minyak dan gas bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi sumber devisa yang digunakan untuk membeli teknologi dari luar negeri, menutup kelemahan sektor sipil, sekaligus membiayai mesin militer yang terus berkembang. Nilai strategis sumber daya tersebut meningkat drastis ketika dunia dilanda krisis energi pada tahun 1973. Lonjakan harga minyak mengubah peta ekonomi internasional. Negara-negara industri di Eropa Barat yang sangat bergantung pada impor energi tiba-tiba menghadapi ancaman terhadap pasokan mereka. Bagi Uni Soviet, situasi ini justru menjadi peluang besar. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia, Moskow memperoleh lonjakan pendapatan ekspor. Pada saat yang sama, jaringan pipa yang menghubungkan ladang energi Soviet dengan Eropa Barat mulai berkembang menjadi aset strategis yang memberikan pengaruh politik sekaligus ekonomi. Hubungan energi dengan Eropa Barat kemudian berkembang menjadi bentuk saling ketergantungan. Negara-negara Eropa membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk menjaga industri dan kebutuhan rumah tangga mereka, sementara Uni Soviet membutuhkan pasar ekspor serta devisa dalam mata uang asing. Hubungan timbal balik ini memberi Moskow posisi tawar yang lebih kuat, baik dalam negosiasi kontrak jangka panjang maupun dalam hubungan politik dengan negara-negara yang berada di kubu Barat. Dengan cara inilah, minyak dan gas menjadi salah satu instrumen pengaruh Soviet yang mampu melintasi tirai besi. Di tengah persaingan antara NATO dan Pakta Warsawa, aliran energi tetap berjalan karena kepentingan ekonomi kedua belah pihak terlalu besar untuk diputus. Pendapatan dari ekspor energi memberi Uni Soviet ruang fiskal yang jauh lebih besar sepanjang dekade 1970-an. Devisa tersebut digunakan untuk mengimpor peralatan industri, gandum, dan teknologi tertentu dari luar negeri, sambil tetap mempertahankan anggaran pertahanan yang sangat tinggi. Hal ini penting karena modernisasi militer membutuhkan investasi yang terus-menerus. Pengembangan tank generasi baru, pesawat tempur, kapal selam nuklir, rudal strategis, hingga sistem pertahanan udara menyerap biaya yang sangat besar. Dengan kata lain, minyak dan gas Siberia tidak hanya menggerakkan perekonomian Soviet, tetapi juga membantu membiayai ambisi militernya di panggung global.
Pada titik inilah Uni Soviet tampak seperti negara adidaya yang memiliki hampir semua unsur kekuatan, wilayah pengaruh yang luas, angkatan bersenjata raksasa, persenjataan nuklir, dan sumber daya energi yang mampu diubah menjadi pemasukan sekaligus pengaruh politik. Namun, kekuatan semacam ini juga menciptakan ilusi kestabilan. Pendapatan besar dari ekspor energi memberi pemerintah ruang untuk menunda pembenahan berbagai persoalan mendasar. Selama uang dari minyak dan gas terus mengalir, banyak kelemahan ekonomi dapat ditutupi melalui subsidi, impor, dan belanja negara. Justru disinilah paradoks mulai tumbuh. Kekayaan energi memberi Soviet kemampuan untuk mempertahankan citra sebagai raksasa global, tetapi pada saat yang sama membuat pusat kekuasaan semakin bergantung pada pemasukan eksternal untuk menopang sistem yang kaku. Di balik aliran minyak dan gas dari Siberia, ada kerusakan yang tidak langsung terlihat, ekonomi yang tidak efisien, birokrasi yang menebal, dan masyarakat sipil yang kebutuhan dasarnya terus tertinggal dari prioritas negara. Pada puncak kejayaannya, Uni Soviet tampak sebagai adidaya yang nyaris mustahil digoyahkan. Persenjataan nuklirnya mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjelang berakhirnya Perang Dingin, negara ini diperkirakan memiliki sekitar 40.000 hulu ledak nuklir. Jumlah tersebut bukan sekadar lambang kekuatan militer, melainkan bukti bahwa Soviet mampu melancarkan serangan nuklir dalam skala global melalui rudal balistik antar benua, kapal selam nuklir, pembom strategis, dan berbagai sistem peluncur lainnya. Dari luar, inilah gambaran sebuah negara yang mampu menandingi Amerika Serikat dalam keseimbangan teror dan membuat dunia hidup di bawah ancaman perang nuklir. Namun, ketika kekuatan militernya mencapai puncak, kelemahan di dalam negeri justru semakin sulit disembunyikan. Uni Soviet mampu memproduksi tank, rudal, dan kapal selam dalam jumlah besar, tetapi sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Daging, sabun, pakaian, hingga peralatan rumah tangga kerap menghilang dari rak-rak toko. Antrean panjang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perumahan memang terus dibangun, tetapi kualitasnya rendah dan proses distribusinya lambat. Ironisnya, negara yang mampu merancang senjata termonuklir justru belum mampu menciptakan sistem distribusi barang kebutuhan yang efisien bagi rakyatnya sendiri. Akar persoalan ini berasal dari prioritas ekonomi yang telah dibentuk sejak masa Stalin. Industri berat dan sektor militer selalu ditempatkan di atas kebutuhan konsumsi masyarakat. Kebijakan tersebut memang menghasilkan kekuatan strategis yang besar, tetapi dalam jangka panjang menghambat perkembangan industri barang konsumsi dan inovasi sipil. Pabrik-pabrik lebih berfokus memenuhi target produksi yang ditentukan pemerintah pusat daripada memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Keberhasilan diukur dari jumlah baja, traktor, atau mesin yang dihasilkan, bukan dari kualitas produk maupun manfaatnya bagi konsumen. Akibatnya, perekonomian Soviet tampak mengesankan dalam laporan statistik, tetapi jauh kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Birokrasi yang sangat terpusat semakin memperburuk keadaan. Mengelola negara seluas Uni Soviet membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan jujur. Namun sistem perencanaan terpusat justru mendorong banyak pejabat melaporkan angka yang menyenangkan atasan, bukan kondisi sebenarnya. Manajer pabrik lebih mengejar target produksi di atas kertas meskipun hasilnya tidak efisien atau kurang bermanfaat. Sementara itu, setiap keputusan penting harus melewati lapisan administrasi yang panjang. Akibatnya, negara kehilangan kelincahan. Ketika teknologi berubah, kebutuhan masyarakat bergeser, atau ekonomi dunia berkembang, sistem Soviet terlalu lambat menyesuaikan diri. Ia bagaikan mesin raksasa yang sangat kuat saat melaju di jalur lurus, tetapi sulit berbelok ketika arah perjalanan berubah. Masalah ini menjadi semakin serius pada dekade 1970-an dan 1980-an. Pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas stagnan, ketergantungan pada ekspor energi membantu menutup sebagian kelemahan, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Sementara itu, beban militer tetap tinggi. Menjaga keseimbangan nuklir dengan Amerika Serikat,
memelihara jutaan tentara, mendukung negara-negara sekutu, dan mengikuti perlombaan teknologi terus menguras sumber daya terbaik negara. Setiap rubel yang digunakan untuk membangun rudal atau tank berarti semakin sedikit dana yang tersedia bagi modernisasi pertanian, perbaikan distribusi barang, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka pendek, pilihan ini mempertahankan status Uni Soviet sebagai adidaya. Namun dalam jangka panjang, kebijakan tersebut justru memperdalam ketidakseimbangan di dalam negeri. Dengan demikian, kekuatan Uni Soviet pada tahap ini bukanlah ilusi. Kekuatan itu nyata, sangat besar, dan mampu membuat lawan-lawannya berhitung dalam setiap langkah. Namun, kekuatan tersebut tidak lagi bertumpu pada fondasi yang sehat. Dari luar, dunia melihat sebuah adidaya yang dipersenjatai hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dalam, tanda-tanda kejenuhan mulai bermunculan. Ekonomi yang kehilangan daya saing, birokrasi yang semakin lamban, serta sistem yang terlalu lama dirancang untuk memenangkan perang, tetapi semakin kesulitan memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Tanpa disadari banyak orang pada masa itu, justru di puncak kejayaannya Uni Soviet telah mulai memasuki fase ketika kekuatan yang membesarkannya perlahan berubah menjadi beban yang menggerogoti fondasinya dari dalam. Kejayaan Uni Soviet yang pernah membelah dunia kini hanyalah bagian dari catatan sejarah. Negara yang dahulu menguasai setengah Eropa, memiliki jutaan tentara, menimbun puluhan ribu hulu ledak nuklir dan menantang Amerika Serikat di darat, laut, udara, hingga antariksa akhirnya runtuh bukan karena ditaklukkan oleh satu invasi besar, melainkan karena tekanan yang selama puluhan tahun terus menumpuk di dalam sistemnya sendiri. Yang tersisa kini adalah arsip, monumen, bekas pangkalan militer, serta warisan sebuah negara yang pecah menjadi belasan republik merdeka. Rusia modern memang mewarisi sebagian warisan paling penting Uni Soviet, persenjataan nuklir, kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta tradisi militer yang masih memberi pengaruh besar dalam politik internasional. Namun, Rusia tidak lagi mewarisi posisi Uni Soviet sebagai pemimpin sebuah blok ideologis yang membentang dari Eropa Timur hingga berbagai kawasan dunia. Tirai besi telah runtuh. Negara-negara satelit telah memilih jalannya sendiri. Jaringan pengaruh yang dahulu dipertahankan melalui kekuatan militer, partai komunis, dan aliansi politik tidak lagi utuh. Yang bertahan hanyalah sebagian instrumen kekuatannya, bukan keseluruhan tatanan yang pernah menopangnya. Pada akhirnya, kisah Uni Soviet meninggalkan pelajaran yang jauh melampaui naik dan runtuhnya sebuah adidaya. Negara ini pernah memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, angkatan bersenjata yang sangat besar, serta wilayah pengaruh yang membentang di berbagai benua. Namun semua itu tidak mampu mencegah keruntuhan ketika fondasi ekonomi, birokrasi, dan sistem politiknya semakin rapuh. Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang memiliki lebih banyak rudal atau tentara, melainkan sistem seperti apa yang mampu menopang kekuatan sebesar itu tanpa runtuh oleh kelemahannya sendiri.